Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi Reuse Oriented Development. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, perkenalkan, aku Abrarta Faus Pratama, NRP akhir 132. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim Irawan, NRP akhir 168. Dan perkenalkan, nama saya Raffi Ardi Zafadila Setiadi dengan NRP akhir 170. Oke, next. Berikut poin-poin yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada introduction, selanjutnya komponen ROD, lalu proses ROD, dan kelebihan dan kekurangan ROD. Baik, selanjutnya ke introduction. Perkenalan dulu apa itu ROD. ROD merupakan Reuse Oriented Development atau bisa disebut Reuse Oriented Model atau ROM. Merupakan salah satu pendekatan sistematis dalam pembuatan produk. Produk rekayasa perangkat lunak yang didasari oleh adanya komponen reusable. Model pengembangan ini berfokus untuk mengintegrasikan komponen-komponen yang sudah ada ke dalam satu rancangan sistem. Jadi ROD ini menggunakan sistem reusable yang sudah ada sebelumnya, model yang sudah ada di sebelumnya dan dikembangkan pada ROD ini. Next. Lalu ada jenis-jenis komponen ROD. Ada 3 jenis komponen perangkat lunak yang dapat digunakan di ROD. Yang pertama yaitu kumpulan objek. Kumpulan objek yang dikembangkan sebagai paket untuk diintegrasikan dengan kerangka komponen seperti .NET atau J2EE. Lalu ada yang kedua yaitu layanan web. Layanan web yang digunakan dan dikembangkan sesuai dengan standar layanan dan tersedia untuk pemanggilan jarak jauh. Lalu yang ketiga ada sistem perangkat lunak yang berdiri sendiri, yang dikonfigurasikan untuk digunakan dalam lingkungan tertentu. Selanjutnya ada proses ROD. Proses ROD ini ada 6 tahap. Yang pertama ada requirement specification, yaitu mendefinisikan kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada sistem sebelumnya. Selanjutnya komponen analisis. Analisis dilakukan mencari komponen yang sesuai dengan spesifikasi. Kemudian requirements modification. Persyaratan dianalisis menggunakan informasi tentang komponen yang telah ditemukan. Mereka kemudian memodifikasi komponen yang tersedia. Jika komponen tidak mungkin untuk dimodifikasi, analisis komponen dapat dilakukan kembali untuk mencari solusi alternatif. Berikutnya, sistem design with reuse. Kerangka sistem dirancang atau kerangka sistem yang telah ada akan digunakan kembali. Para desainer memperhitungkan komponen yang digunakan kembali dan mengatur kerangka untuk memenuhi ini. Beberapa software baru mungkin harus dirancang apabila tidak tersedianya komponen. Selanjutnya, development and integration. Sistem yang lama dan digabungkan hasil rancangan sistem baru akan diintegrasikan untuk membentuk sistem yang baru. Dan yang terakhir, sistem validation. Tahap ini sistem diuji kelayakannya untuk menjamin bahwa sistem berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan user. Lalu terdapat kelebihan ROD. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan. Software yang akan digunakan kembali telah dites dan dicoba pada sistemnya. Yang kedua, mengurangi risiko. Jika software telah ada pengurangan biaya dalam pembuatan software. Ketiga, lebih efektif. Para spesialis tidak perlu melakukan pekerjaan yang sama pada proyek yang berbeda. Keempat, percepatan pengembangan. Dapat mempercepat produksi karena waktu pengembangan dan pengesahan software bisa dikurangi. Dan kelima, standar pelaksanaan. Lalu terdapat kekurangan ROD. Yang pertama, meningkatkan biaya perawatan. Biaya perawatan mungkin akan bertambah saat reuse elemen dari suatu sistem menjadi semakin tidak sesuai dengan perubahan sistem. Kedua, kekurangan tool pendukung.
toolset mungkin tidak support pembangunan software dengan model reuse. Ketiga, membuat dan merawat komponen library. Menyusun sejumlah reusable komponen library dan menjamin pengembang bisa menggunakan library ini bisa menjadi mahal. Baik, mungkin sekian dari pemaparan ROD dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.